Anda kembali di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, 3 anggota TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB UNIFIL gugur dalam serangan Israel di Lebanon Selatan. Serangan terjadi 2 hari berturut-turut pada Minggu dan Senin waktu setempat di tengah perang antara Israel dan Hizbullah. 3 prajurit TNI gugur adalah Praka Farizal Ramadan, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, dan Sertu Muhammad Nur Ihwan. UNIFIL menegaskan, serangan yang disengaja terhadap pasukan perdamaian dikategorikan sebagai kejahatan perang. Tragedi terjadi kala rombongan kendaraan UNIFIL termasuk kontingen Indonesia bergerak mengantarkan perbekalan antar pos di Lebanon. Tiba-tiba, saudara, serangan terjadi di dekat Bani Hayan hingga mengakibatkan 1 kendaraan kontingen Indonesia meledak. Rombongan UNIFIL juga mengalami serangan besar-besaran. Insiden ini terjadi di tengah berkecamuknya perang antara Israel melawan Hizbullah. Saudara, pada serangan hari Minggu, selain menewaskan Praka Farizal, 3 prajurit TNI lainnya mengalami luka-luka. Praka Riko Pramudia dalam kondisi kritis dan telah dievakuasi ke Beirut. Sementara Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan mengalami luka ringan. Salah satu prajurit yang gugur saat menjalankan misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan adalah Praka Farizal. Pria berusia 28 tahun ini gugur menjelang akhir masa tugasnya April mendatang dan dijadwalkan pulang ke Indonesia pada bulan Mei. Sebelum mengemban misi perdamaian UNIFIL di Lebanon Selatan, Farizal bertugas di Yonif 113 Jaya Sakti di bawah Brigif 25 Siwah, Kodam Iskandar Muda Birun Aceh. Keluarga di Kulon Progo masih menantikan kabar pemulangan jenazah Farizal. Jenazah akan dimakamkan di dekat makam kakeknya dan di mata tetangganya di Kulon Progo, saudara. Almarhum dikenal sebagai sosok yang santun dan aktif. Warga terakhir bertemu almarhum saat Lebaran 2025 silam. Artinya baik orang itu, jadi tidak pernah istilahnya nakal, enggak, baik-baik aja di rumah. Waktu dulu itu ya sering mengikuti sub Karang Taruna di Dusun Ledo itu. Saudara, ayah dari Praka Farizal menceritakan ia sempat berkomunikasi dengan putranya beberapa hari sebelum insiden yang merenggut nyawa anaknya di Lebanon. Namun, saudara, komunikasi tersebut hanya berlangsung singkat karena gangguan sinyal. Bar maghrib kalau wingi sonten. Berarti sekitar Jumat gitu. Nggih, nggih sak derenge niku buat ngono niku. Oh, gitu. Nggih, bar niki mboten kenging nggih. Terakhir di sore hari. Sore hari. Komunikasi untuk menyampaikan apa? Mboten menyampaikan apa-apa, sinyalmu elek ya Pak ngoten niku, nggih sampun. Nggih. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam keras serangan Israel ke Lebanon Selatan yang menewaskan pasukan perdamaian asal Indonesia, saudara. Menlu Sugiono bilang Indonesia mendorong seluruh pihak kembali ke meja perundingan dan mendorong investigasi dari UNIFIL. Kecaman juga disampaikan Sekjen PBB Antonio Guterres. Guterres bilang serangan Israel melanggar hukum humaniter internasional dan tidak dapat ditoleransi. Aku Menteri Luar Negeri dan mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kemudian juga mengecam keras insiden ini dan juga mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan dan kembali meminta kepada semua pihak untuk
lakukan deeskalasi dan juga kembali ke langkah-langkah atau meja-meja perundingan. Obviously, I condemn the fact that there was shooting against the UN premise, wounding two peacekeepers, which is a violation of international humanitarian law. Peacekeepers must be protected by all parties of the conflict. And what has happened is obviously condemnable. There was naturally a reaction from many sides in solidarity with the peacekeepers that were wounded, and in telling Israel very clearly that this incident is intolerable and it cannot be repeated. Indonesia mulai berpartisipasi dalam misi UNIFIL sejak 2006 dengan mengirimkan pasukan TNI dalam kontingen Garuda. Sejak itu, kontribusi Indonesia terus meningkat. Hingga April 2024, Indonesia tercatat sebagai penyumbang pasukan terbesar di UNIFIL dengan lebih dari 1.200 personel, mengungguli negara lain seperti India dan Ghana. Kelompok Hizbullah yang kini terlibat perang dengan Israel berbasis di Lebanon Selatan. Saudara, mulanya kelompok ini terbentuk untuk melawan pendudukan Israel di Lebanon. Sejak saat itu Hizbullah menjadi musuh bebuyutan Israel di Lebanon Selatan. Israel menyerang jembatan Kasmiyeh di Lebanon Selatan dalam gelombang serangan udara. Militer Israel menargetkan posisi Hizbullah di sepanjang Sungai Litani yang merupakan sungai terpanjang di Lebanon. Serangan terjadi usai militer Israel diperintahkan untuk menghancurkan sebuah jembatan di atas Sungai Litani di Lebanon. Kelima jembatan di Sungai Litani itu digunakan sebagai jalur transportasi Hizbullah. Israel merilis pasukannya menyerbu bangunan di Lebanon Selatan yang diklaim sebagai markas Hizbullah. Rekaman udara juga menunjukkan ledakan dan kepulan asap setelah serangan di daerah tersebut. Namun, saudara, lokasi dan waktu pasti dari rekaman tersebut belum dapat diverifikasi. Pasukan Israel mengklaim melanjutkan operasi darat untuk memperluas zona keamanan di Lebanon Selatan. Saudara, serangan Israel yang menyasar pasukan perdamaian menuai kecaman keras dunia. UNIFIL menyebut serangan ini sebagai kejahatan perang sebab pasukan perdamaian tidak boleh menjadi sasaran perang. Serangan terhadap pasukan perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun.